Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam gotong royong. Sahabat digital, beberapa pekan yang lalu kita telah sama-sama menyaksikan pengambilan sumpah para kepala daerah secara serentak dan kurang lebih 500 kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia diambil sumpah pada beberapa pekan yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya salah satunya adalah kepala daerah dari Kabupaten Toli-Toli. Nah, bersama kami di kesempatan hari ini bersama Bapak Bupati Toli-Toli, dan tentunya kita akan sedikit berbincang-bincang terkait pengalaman beliau selama berada di bisa saya katakan tempat karantina seperti itu ya. Seperti apa pengalaman beliau dan kemudian apa saja yang beliau laksanakan di retreat di Magelang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan salam gotong royong. Ya, Bapak ini kelihatan lebih berubah ya, before after, sebelum dan sesudah Bapak mengikuti retreat seperti itu. Nah, bisa diceritakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli seperti apa pengalaman Bapak selama kurang lebih sepekan mengikuti kegiatan militer atau retreat seperti itu? Ya, pertama-tama saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli maupun saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang kemarin sudah memilih pilkada dan alhamdulillah memberikan pilihan kepada kami berdua, saya Haji Amran Hajaya bersama Bapak Muhammad Besar Bantilan. Sehingga alhamdulillah kami memenangkan pilkada kemarin dan ini adalah periode kedua kalinya. Ya. Nah tentu alhamdulillah kemarin kita mulai dari tanggal 20 itu, sebelum tanggal 20 seluruh kepala daerah, wali kota dan gubernur dan wakil gubernur kita akan bersama-sama dilantik di Istana Merdeka Republik Indonesia di Jakarta. Nah memang agak berbeda pemilihan sekarang ini karena baru saat ini gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan bupati akan dilantik bersamaan di istana. Ini kan luar biasa dan tentu kami sebagai orang yang dilantik dan seluruh teman-teman memang ada rasa kebahagiaan tersendiri karena kita dilantik di istana. Istana ini kan luar biasa. Nah, istana juga ini menurut kami, pemahaman saya adalah yang masuk di situ adalah orang-orang yang punya prestasi. Mudah-mudahan kita dilantik di situ bisa termotivasi sebagai kepala pemerintah apa yang menjadi harapan bangsa dan harapan masyarakat untuk kita memajukan kita punya daerah karena termotivasi dilantiknya di istana. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah punya inisiatif untuk melantik kita di istana. Kemudian setelah dilantik tanggal 20 itu, 21 kita akan diberangkatkan lagi ke Magelang. Di Magelang. Magelang ini betul-betul kita akan digodok. Dan memang banyak pengalaman-pengalaman yang ada di sana yang kita dapatkan, yang memang kita sebagai orang-orang politik yang tentu agak berbeda dengan TNI setelah menjabat. Karena ya memang kita ini orang politik bukan bicara soal kepemimpinan, kita hanya selalu tahu bagaimana masyarakat. Tapi hari ini setelah kita di Magelang, itu memang kita digodok soal kepemimpinan dan juga bagaimana NKRI. Inilah menjadi pengalaman kita, tentu kita akan menerapkan di masyarakat kita. Karena memang membangun ini, pembangunan, tentu kita akan bagaimana pemerataan pembangunan, bagaimana untuk rakyat, bagaimana kita akan berpihakan ke masyarakat, bagaimana kita ke NKRI, inilah. Dan juga memang ini, kita kan ini orang dari daerah. Ya. Dan memang luar biasa, banyak perbedaan. Dan memberikan materi itu Menko, Menteri, juga Pak SBY, ini hadir semua memberikan materi. Itu ada yang 1 jam, setengah jam, karena memang semua dihadirkan. Nah, memang luar biasa menurut kami. Dan juga pertanian, karena ini swasembada pangan ini memang akan kita genjot. Diprioritaskan itu.
Nah, sehingga kemarin Pak Menteri juga akan menyampaikan, apalagi memang kita punya daerah ini adalah daerah pertanian. Tentu saya juga akan mendorong. Nah, saya menyampaikan di masyarakat, ya salah satu yang bisa menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli ini bisa mensejahterakan masyarakat itu pertanian. Nah, sehingga masyarakat itu jangan kita misalnya tidak semangat, atau memang kita kebiasaan orang desa ini ya apa adanya. Ya. Kalau sudah dapat uang hari ini, besok sudah tidak pusing lagi. Yang penting ada kita makan. Ya. Padahal kehidupan bukan seperti itu. Jangka panjang. Jangka panjang, karena kita akan selalu mempersiapkan diri, mempersiapkan generasi-generasi kita, sehingga anak cucu kita ini ke depan akan jadi hebat dibanding dengan kita hari ini. Ya. Itu yang menjadi harapan kita. Dan memang di Magelang, retrik ini kelebihannya juga semua bupati kita bisa membangun silaturahmi, saling tukar handphone, tukar pikiran. Ini yang perlu kita memang kembangkan, karena memang kan saling membutuhkan, saling informasi. Makanya informasi itu mahal. Saling sharing begitu. Saling sharing ya. Tentunya begitu banyak pengalaman yang Bapak lakukan di sana, dilaksanakan berkumpul bersama kepala daerah di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, ini setiap kepala daerah ini tentunya mempunyai fisik yang berbeda, kemudian adrenalin dan berbeda juga. Dari Bapak sendiri, sebelum mengikuti retreat mungkin Bapak punya persiapan tersendiri. Persiapannya seperti apa sebelum mengikuti retreat itu, Pak? Jadi memang kan kita yang pertama-tama itu kita harus cek kesehatan. Nah, sehingga karena memang mental, fisik, ya, betul. Ya itu memang harus sehat. Tapi setelah di dalam kita dikasih memang gelang dan memang sudah ada warna merah, hijau, kuning. Tentunya punya simbol tersendiri. Ya, punya simbol tersendiri. Ya, yang pakai merah tidak boleh terlalu banyak bergerak. Betul. Nah, sehingga ya kita menjaga kesehatan lah. Dan juga makanan itu luar biasa. Artinya kita semua sudah terjaga, makan juga berdisiplin. Setelah kita ini kembali, banyak hal yang menjadi pengalaman kita yang bisa kita terapkan kepada masyarakat kita. Betul. Banyak hal-hal positif yang Bapak dapatkan di sana. Ya, banyak positif. Dan tidak ada ruginya kita akan mengikuti retrik ini kemarin di Magelang. Enak, dan saya rasakan ada kenikmatan tersendiri. Kebayangkan ini kita masuk jam 4:30 kita sudah bangun, jam 4 lewat lah sedikit kita sudah bangun, persiapkan diri, kemudian jam 5:30 sudah senam, jam 7 kita sudah kembali sarapan, 7:30 masuk lagi apel, kemudian masuk mendengar materi. Memang betul-betul latihan militer begitu Pak ya? Tapi semi mungkin, bukan seperti itu yang karena ya kita juga sudah berumur ini. Ya baik Pak, ini mungkin ada pidato Bapak Presiden disampaikan kepada seluruh kepala daerah. Kira-kira ada penyampaian Bapak Presiden yang membuat seorang Bupati Toli-Toli itu termotivasi? Ya, jadi memang yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden ini, kita sebagai pemerintah ini harus betul-betul berpihak kepada rakyat. Program visi misi kita itu adalah untuk rakyat, tiada lain untuk rakyat. Dan juga itu yang saya sampaikan tadi, soal bagaimana NKRI. Nah, ini yang harus kita bangun. Kalau bukan hari ini akan mulai bergeser dari situ. Nah, sehingga kita akan genjot itu ke masyarakat. Ini kan Bapak sudah selesai pelantikan. Kira-kira untuk ke depan seperti pejabat-pejabat yang lain juga 100 hari setelah masa jabatan pelantikan, apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Kalau saya mau bicara 100 hari, saya tidak punya program juga untuk 100 hari. Tapi yang jelas kan, kita sebagai pemerintah ini apa yang menjadi kewajiban kita harus itu. Saya tidak mau ada namanya 100 hari, tapi kita ini harus kerja. Dan mengajak masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli, bagaimanapun kita punya keinginan sebagai pemerintah, tanpa dukungan, partisipasi masyarakat, saya kira sulit untuk apa yang menjadi harapan kita semua. Oke Pak, sebagai closing statement untuk kedepannya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar kedepannya Kabupaten Toli-Toli itu semakin sejahtera, makin makmur, makin aman, damai di 5 tahun ke depan kepemimpinan Bapak nanti? Ya, tentu saya sangat berharap untuk periode kedua kalinya saya ini, tentu berharap kepada masyarakat untuk membantu dan mendukung apa yang menjadi program-program kami.
Karena program kami ini bukan untuk saya. Nah, sehingga ya untuk masyarakat, ketika masyarakat tidak memberikan dukungan, saya kira ini akan ada kekeliruan. Kemudian saya hari ini sebagai pemerintah, saya sudah tidak ada lagi namanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tidak ada. Cuma memang kita sebagai pemerintah, memang kita harus menempatkan siapa yang di rolling, itu wajar lah. Nah, sehingga jangan ada yang merasa bahwa ini bukan ini bukan pendukung, ini pendukung. Saya kira tidak boleh ada berpikiran seperti itu. Karena memang salah satu untuk masyarakat itu pegawai ASN, ya itu bahwa siap ditempatkan di mana-mana. Tapi saya yakin dan percaya juga kita akan tidak melakukan jauh dari tempatnya. Tidak ekstrim begitu Pak ya? Tidak ekstrim, tidak. Baik. Cuma memang saya berharap jangan ada masyarakat lagi, pegawai yang kepala batu, saya pasti lawan. Karena kita ini menjadi pemimpin, ya betul-betul ingin membangun. Kemudian saya jujur ini, saya ikhlas. Kemudian saya juga perlu kami sampaikan bahwa saya suami istri satu di DPR sebagai ketua. Saya juga hari ini bupati. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, jabatan ini bukan kebanggaan kami. Bukan sama sekali kebanggaan kami. Tapi ini adalah amanah buat dari rakyat. Tentu saya ingin bagaimana kita akan membangun. Nah, sehingga hilangkan kesan-kesan yang tidak baik, sehingga Toli-Toli akan lebih maju dan bisa bersama-sama membangun kebersamaan, sehingga insya Allah Toli-Toli akan lebih maju ke depan. Dalam bingkai gotong royong. Dengan bingkai gotong royong. Siap. Ya, baik, terima kasih Bapak. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tentunya saya, Anda ataupun kita semua, marilah kita sama-sama mendukung program visi misi dari pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten Toli-Toli 5 tahun mendatang. Saya Risdawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.